Ada banyak hal menarik terjadi saat peringatan HUT RI ke-76. Seperti seluruh pengendara roda 2 maupun roda 4 berhenti sejenak di perempatan Jalan Protokol Kota Palembang saat momentum peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan dilakukan Satlantas Polrestabes Palembang untuk memperingati HUT RI ke-76. Di lampu merah simpang 4 Caritas, sejumlah aparat kepolisian meminta seluruh warga berhenti beraktivitas sejenak selama 3 menit, termasuk para pengendara roda 2 maupun roda 4. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden agar seluruh masyarakat mengheningkan cipta untuk mengingat jasa para pahlawan dan meningkatkan semangat kebangsaan serta cinta tanah air. Pemberhentian ini dilakukan pada pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat. Para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 diminta turun ke jalan sejenak dan mengambil sikap sempurna untuk menghormati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. IP, salah satu warga Kota Palembang yang mengikuti proses mengheningkan cipta tersebut, mengaku terharu dan bangga dengan kegiatan yang diadakan oleh anggota Polri ini. Selain mengajak menyanyikan lagu kemerdekaan, anggota polisi yang mengenakan pakaian pahlawan ini membuat dirinya terkenang saat masa perjuangan zaman nenek moyang untuk memerdekakan Indonesia. Yang pasti terharu, terus juga ya bangga lah ya, maksudnya meskipun di tengah pandemi kita merayakan hari kemerdekaan ini tetap dengan menghormati dan mendengarkan sejenak untuk untuk kita mengingat diri bahwa perjuangan para pahlawan kita dulu seperti apa. Terus hingga hari ini perjuangan itu belum usai gitu, kita masih harus berjuang khususnya untuk menurunkan si COVID ini. Berarti dari Ditlantas sendiri, Mbak, apa tanggapan sini, Mbak, untuk pemberhentian tadi, Mbak? Tanggapannya sih ya keren sih, ini ibaratnya ini terobosan baru untuk kita mengenang jasa-jasa pahlawan dan juga tentunya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita. Tadi juga petugas-petugas kepolisian tadi menggunakan baju pejuang, itu gimana, Mbak? Nah, itu unik sih, itu unik dan juga mengingatkan kita lah kurang lebih agar kita ingat lagi nih zaman dulu bagaimana para pejuang itu memerdekakan Indonesia dan untuk meningkatkan cinta tanah air kita. Sementara itu, tepat pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, seluruh masyarakat Indonesia melakukan sikap sempurna saat detik-detik proklamasi. Seperti di Prabu Muli, warga Prabu Muli yang mengikuti kegiatan ini mengaku terharu karena teringat perjuangan para pahlawan saat merebut kemerdekaan. Seluruh pengendara kendaraan bermotor yang melintas di depan rumah dinas Wali Kota Prabu Muli langsung dihentikan oleh petugas Satlantas Polres Prabu Muli, lalu mengambil sikap sempurna saat detik-detik HUT RI ke-76 pada pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat, selama kurang lebih 3 menit. Ratusan pengendara diam sejenak sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada para pahlawan kemerdekaan. Masyarakat juga mengibarkan bendera merah putih yang diberikan oleh pihak kepolisian. Pengendara yang mengikuti kegiatan mengaku terharu karena teringat perjuangan para pahlawan yang merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita terharu detik-detik proklamasi. Di hari kemerdekaan ini apa yang kita harapkan? Diharapkan semoga kedepannya kita itu lebih baik lagi dan semoga wabah virus corona ini semoga cepat hilang dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk ekonomi kedepannya Indonesia makin maju, makin jaya. Di tengah merdeka. Di tengah COVID ini kayak mana? Mudah-mudahan negeri kita sehat. Bebas dari COVID. Kegiatan sikap sempurna detik-detik proklamasi tidak hanya berlangsung di depan rumah dinas Wali Kota Prabu Muli, namun serentak di seluruh ruas jalan di Prabu Muli, seperti Bundaran Air Mancur dan pasar tradisional modern. Pada peringatan HUT RI ke-76, para pengguna jalan yang melintas di flyover Polda Sumsel mendadak dihentikan oleh polisi. Mereka lalu diberikan makanan khas Palembang saat 17 Agustus, yakni telur abang. Sebagai bentuk penghormatan di HUT RI ke-76, personil Polda Sumsel menggunakan tanja yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rudi Setiawan yang mengajak setiap pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 yang melintas di flyover Polda Sumsel untuk mengambil sikap sempurna memperingati HUT RI ke-76 selama 3 menit dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Setelah itu, para pengendara pun langsung diberikan hadiah berupa makanan khas Palembang saat 17 Agustus, yakni telur abang yang telah disiapkan sebanyak 500 butir. Pembagian telur abang ini sendiri disampaikan oleh Wakapolda Sumsel untuk mengangkat kearifan lokal yang ada di Kota Palembang saat peringatan 17 Agustus, sehingga mengingatkan masyarakat agar budaya telur abang ini bisa terus terlestari. Kami juga mencoba mengangkat kearifan lokal, di mana masyarakat Palembang kebudayaannya biasanya pada hari kemerdekaan ini membagikan telur abang. Untuk itu kami mengingatkan lagi pada masyarakat untuk budaya itu supaya tetap terlestari. Pemberian remisi dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel dipusatkan di Lapas Narkotika Banyu Asin. Dalam remisi kali ini, 8.711 narapidana dewasa maupun anak-anak mendapatkan remisi umum hari kemerdekaan, mulai 1 hingga 6 bulan, dengan perincian terbanyak di Lapas Kelas 1 Palembang 1.236 orang. Sedangkan di Lapas Perempuan Kelas 2A Palembang 321 orang, LPKA Kelas 1 Palembang sebanyak 112 orang. Dari total tersebut, narapidana dan anak yang langsung bebas diantaranya 195 orang se-Sumatera Selatan, terdiri dari 189 narapidana dan 6 anak didik. Selain narapidana umum, terdapat juga narapidana khusus teroris yang mendapatkan remisi sebanyak 1 orang dan tindak pidana korupsi 14 orang. Terkait antisipasi dan penanganan COVID-19 di lingkungan lapas, rutan, dan lembaga pendidikan anak, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Indro Purwoko menjelaskan tengah berupaya mengajukan vaksinasi bagi 14.000 warga binaan kepada Pemprov Sumsel, serta menerapkan prokes ketat dan hanya menerima tahanan yang berstatus inkrah. Dan yang belum divaksin 14.954. Saya sudah menghadap Pak Gubernur kemarin terkait dengan vaksin ini. Tadi sudah saya sampaikan ke Anita, ternyata di Sumatera Selatan ini memang pasokannya agak kurang atau terlambat, sehingga vaksin ini yang tadinya sudah direncanakan oleh Pak Gubernur sebagai prioritas untuk yang di kota, ternyata memang belum ada vaksinnya yang vaksin. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menjelaskan, jika saat ini Pemprov Sumsel telah berupaya mendapatkan kuota vaksin dengan menemui Presiden, namun pemerintah pusat kini tengah fokus pada vaksinasi Jawa dan Bali. Kami sampaikan Pak Gubernur dan bersama saya rapat bersama dengan Presiden Pak waktu itu langsung, bahwa Pak Gubernur kita mengharapkan kepada Presiden supaya secara proporsional Pak jumlah penduduk, yaitu pembagian vaksin di seluruh Indonesia ini. Itu sudah disampaikan langsung, yaitu kepada Presiden Pak. Justru nampaknya Presiden agak kurang berkenan sedikit Pak menerima usulan itu. Tapi itulah kenyataan harapan kita, supaya, karena kemarin disampaikan bahwa beliau lagi fokus pada beberapa daerah Jawa, Bali waktu itu Pak, kita sampaikan. Selain itu, permasalahan vaksinasi, permasalahan overkapasitas juga tengah dihadapi oleh lapas dan rutan di Sumatera Selatan dengan rata-rata mencapai 130%. Sejatinya momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 ini selayaknya tidak hanya menjadi euforia Hari Kemerdekaan saja yang dilakukan dengan upacara pengibaran bendera atau tradisi Hari Kemerdekaan lainnya. Apalagi saat ini Indonesia masih dalam pandemi COVID-19 dan berjuang untuk bisa merdeka dari COVID-19. Sehingga butuh kerjasama dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat untuk sama-sama keluar dari jeratan pandemi COVID-19.